Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel saya, Supriyo Channel. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan prinsip penyusunan akreditasi tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui dalam penyusunan akreditasi 2024. Yang pertama adalah bermakna, kemudian inklusif, dan fleksibel. Lalu apa implikasi dari ketiga prinsip ini, Bapak Ibu? Pertama adalah bermakna. Bermakna maksudnya di sini bahwa penyusunan instrumen akreditasi yang baru hanya mengukur aspek yang berdampak langsung terhadap layanan yang diterima oleh peserta didik. Jadi tidak administratif ya. Nah, dalam instrumen yang baru ini adalah melanjutkan semangat yang sudah dibangun melalui IASP 2020 dan instrumen PAUD PNF tahun 2021. Dikatakan bermakna karena hal yang diukur adalah hal esensial yang dipercaya berdampak pada kualitas layanan yang diterima peserta didik. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu yang pertama yang diukur adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, tentang iklim lingkungan belajar. Dan yang keempat adalah hasil belajar. Jadi keempat hal ini dinamakan komponen yang akan diukur dalam instrumen yang baru ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah inklusif. Artinya bahwa dalam instrumen yang baru ada benang merah antara instrumen akreditasi lintas jenjang. Dulu terpisah antara instrumen untuk PAUD PNF dan instrumen untuk Dasmen. Sedangkan sekarang instrumen disusun dengan menggunakan 14 butir umum yang dapat digunakan oleh seluruh tingkat dan jenis layanan. Kemudian penyusunan instrumen untuk PAUD, SMK, SLB, dan kesetaraan adalah berdasarkan kontekstualisasi dari butir umum tersebut. Misalnya untuk SMK adalah tentang kebekerjaan, kemudian untuk SLB kemandirian, dan untuk penyetaraan adalah kebermanfaatan. Selanjutnya adalah prinsip yang ketiga adalah fleksibel. Maksudnya adalah instrumen yang baru mengakomodasi keragaman cara satuan pendidikan menyediakan layanan yang berkualitas. Jadi tidak preskriptif, tidak mengarahkan harus seperti ini, harus seperti itu layanan yang harus diberikan. Jadi ada keberagaman, ya, berbeda-beda cara satuan pendidikan Bapak Ibu dalam rangka menyediakan layanan yang berkualitas. Nah, hal itu bisa kita lihat perbedaannya. Kalau dulu misalnya dalam penggalian data itu menggunakan indikator keterpenuhan yang spesifik untuk membuktikan apakah sekolah memiliki kapasitas tertentu. Misalnya disiplin berupa absen, membudayakan literasi, misalnya bentuknya membaca 15 menit dan seterusnya. Tapi kalau sekarang indikator keterpenuhan lebih fleksibel dalam membuktikan apakah sudah terjadi peristiwa atau kondisi atau perilaku di layanan, sehingga mengakomodasi bentuk penerapannya yang dapat saja sangat beragam antar sekolah. Jadi maksudnya bahwa setiap indikator keterpenuhan dalam setiap butir itu bisa saja satuan pendidikan berbeda, tidak harus sama, tergantung bagaimana Bapak Ibu cara membuktikannya. Nah, contoh lain dalam hal penggalian data terkait dengan prinsip fleksibel ini, saya berikan contoh. Kalau dulu di IASP 2020, misalnya di sini mutu lulusan, butir 1 menyatakan siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, indikatornya yang pertama tentang kedisiplinan waktu. Di mana saja kedisiplinan waktunya itu?
yaitu di sekolah madrasah, kemudian di kelas, dan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah madrasah. Nah, setelah ada indikator, itu sudah diberikan petunjuk tentang dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu tata tertib dan penegakannya, kemudian buku piket, kemudian catatan guru atau wali kelas, dan tenaga kependidikan lainnya. Jadi jelas sudah jelas dokumennya. Namun kalau sekarang, kalau saya ambilkan contoh di komponen yang pertama, komponen kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, ini sudah ada indikatornya. Ukurannya adalah menciptakan interaksi yang setara, memberikan perhatian kepada peserta didik, dan seterusnya. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan keterampilan sosial emosional, kemudian memberikan umpan balik. Dalam atau di instrumen yang baru tidak diarahkan dokumen apa yang harus diberikan dalam rangka memberikan layanan terkait dengan indikator butir 1 ini. Jadi dalam deskripsi kinerja akan tampak bahwa satuan pendidikan dalam membuktikan kinerja butir itu akan beragam. Kenapa beragam? Karena situasi dan kondisi satuan pendidikan berbeda, tentu berbeda pula dalam rangka memberikan layanan untuk membuktikan kinerja butir 1 ini. Bagaimana cara menciptakan interaksi yang saling menghargai, ya, yang setara antara pendidik dan peserta didik dan seterusnya. Nah, tentu disinilah, maka di sini dalam instrumen yang baru itu ada dokumen wajib. Nah, dokumen wajib juga ada dokumen yang lain yang terindikasi terkait dengan kinerja butir. Nah, tentu kalau butir tentang kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, berarti yang wajib tentunya modul ajar, ya, atau dulu dikenal dengan RPP. Sedangkan dokumen lainnya ya bisa saja berbentuk bagaimana, misalnya memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri peserta didik dalam bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika mau berusaha. Ini bisa saja guru memberikan catatan, ya, catatan di buku tugas siswa atau peserta didik, diberikan umpan balik yang positif agar anak-anak memiliki kepercayaan diri bahwa kemampuannya itu dapat berkembang sehingga anak-anak atau murid bisa berusaha lebih maju lagi. Nah, disinilah Bapak Ibu yang saya boleh katakan kelebihan daripada instrumen yang baru, itu bisa fleksibel, bisa inklusif, dan juga bermakna sehingga satuan pendidikan bisa lebih kreatif, lebih inovatif dalam rangka mewujudkan atau membuktikan kinerja layanan setiap komponen dan butir kinerja di dalam instrumen yang baru. Demikian Bapak Ibu kelebihan-kelebihan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.